Selamat siang Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk dapat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon hadirin untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang. Senang sekali saya Boy dan Saya Alina. bisa hadir memandu acara pada siang hari ini, yaitu persembahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Lomba ABK Berseri dan Daring Inklusi. Jujur itu juara. Boleh Bapak Ibu mungkin diberikan tepuk tangan terlebih dahulu. Selamat siang kepada yang terhormat Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dimen, Pelaksana tugas Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Khusus Provinsi Banten. Bapak atau Ibu Kepala Bidang Pendidikan Khusus, Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia. Ketua Pokja Bidang Pendidikan Khusus, Bapak Haji Kusumanto. Sekretaris Bidang Pendidikan Khusus, Bapak Iim Ibrahim. Dewan Juri Lomba ABK Berseri dan Daring Inklusi tahun 2020. Dan juga saya mau menyapa Bapak Ibu Guru, adik-adik peserta Lomba ABK Berseri dan Daring Inklusi 2020 yang sudah hadir dan menyaksikan secara daring pada siang hari ini dimanapun berada. Terima kasih telah bergabung bersama kami semua. Lomba ABK Berseri dan Daring Inklusi 2020, Event Knowledge. Lomba ABK Berseri dan Daring Inklusi memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SLB, peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Dan pada lomba kali ini juga memberikan kesempatan kepada guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, kader UKS untuk mengikuti lomba tata kelola pelaksanaan Trias UKS. Ajang ini diselenggarakan setiap tahunnya. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi para peserta didik yang kuat dan berjiwa sehat dalam meningkatkan prestasi. Dengan mengedepankan sportivitas dan kreativitas dengan tagline "Jujur itu juara", berprestasi dari rumah. Sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu mengenai tata cara dan sistem daring pada siang hari ini, yaitu untuk menjaga ketertiban dan kelancaran acara, fitur audio untuk seluruh peserta daring sudah kami nonaktifkan. Lomba ABK Berseri dan Daring Inklusi 2020 hari ini juga disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selalu mematuhi standar protokol pencegahan COVID-19 dengan cara selalu menggunakan masker dimanapun Anda berada, tetap menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan secara berkala. Sebelum kita memasuki acara pada siang hari ini, kita akan bersama mendengarkan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak R. Ahmad Yusuf, SA, SE, MAD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sejenak berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'i wa saqarmin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak R. Ahmad Yusuf SA, SE, MED. Selanjutnya acara kita lanjutkan dengan sambutan Gubernur Provinsi Banten yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Khusus Provinsi Banten untuk membuka acara pada hari ini. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Supandi untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang ini kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Yang saya hormati Pak Kapus atau yang mewakili, Pak Direktur atau yang mewakili, Pak Aji selaku penanggung jawab kegiatan, Bapak Ibu Dewan Juri yang saya banggakan, guru-guru, kepala sekolah, anak-anak sekalian yang mengikuti lomba yang luar biasa. Dan alhamdulillah sepertinya lomba-lombanya sudah selesai dan kami penasaran juga sebenarnya apakah Provinsi Banten masuk tidak gitu ya di ajang ini. Saya berdoa mudah-mudahan ya Provinsi Banten masuk di dalamnya. Amin. Baik, tentunya kami berharap demikian. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kementerian yang telah mengadakan kegiatan ini di Provinsi Banten. Walaupun Bantennya ini sesungguhnya ini pinggir Pak, masih kota. Sesekali mungkin mengadakannya di sana di Lebak, di Rangkas begitu ya. Biar Dewan Juri juga tahu bagaimana dinamakan Rangkas, Baduy gitu ya. Terima kasih sehingga nama Banten bisa dikenal di seluruh Indonesia. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, jujur saja sebulan saya
dilantik menjadi Kabidiksus, walaupun awalnya dari pengawas, ini saya banyak belajar. Ya. Sangat berbeda dengan sekolah biasa. Saya melihat di Diksus itu selain mengurusi anak-anak ABK gitu ya, juga kita memiliki ciri khas. Siswa adem, afirmasi pendidikan menengah, siswa Papua dan Papua Barat. Termasuk di dalamnya adalah siswa-siswi repatriasi. Ini menurut saya luar biasa, perlu dipertahankan dan pada kesempatan ini saya mengusulkan juga selaku Kabidiksus untuk kedepannya mungkin siswa-siswa adem itu bisa dilombakan juga gitu ya. Terlebih mereka dari Papua dan Papua Barat. Mungkin mereka memiliki talenta-talenta khusus yang kita tidak mengetahui memahaminya. Nah, ini Pak Haji selaku masukan ya. Bisa juga mungkin siswa yang repatriasi gitu kan. Repatriasi ini kalau saya baca literaturnya, warga kita yang bekerja di Malaysia tetapi memang secara ilegal memiliki putra-putri, untuk sekolahnya agak sulit. Luar biasa kementerian ini ya memperhatikan anak-anak kita Indonesia yang memang agak kesulitan di luar negeri khususnya di Malaysia. Ini juga boleh untuk diadakan lomba. Kira-kira Dewan Juri ini setuju tidak dengan usulan saya? Iya, hal-hal yang baru menurut saya ini perlu diadakan. Bahkan menurut saya juga ini guru-guru yang katakanlah membimbing anak-anak Papua, siswa Papua, Papua Barat, repatriasi juga tidak semua guru terlibat di dalamnya. Mereka diuji kesabarannya, ketelatenannya, wabil khusus anak-anak Papua, Papua Barat. Tidak semua guru mampu itu, tidak semua sekolah mampu dan menerima siswa itu. Ini juga mungkin untuk guru-guru pembimbingnya boleh juga lomba best practice. Bagaimana pengalaman mereka membimbing anak-anak yang dari Papua. Yang memang mohon izin, ya kulturnya kan berbeda. Ketika kita jemput dari bandara, sampai bandara itu kelihatannya akan berbeda setelah mereka pulang. Dipulangkan akan berbeda. Akan terasa segernya gitu kan, wanginya dan lain sebagainya, banyak perubahan, termasuk knowledge-nya. Nah ini masukan buat kementerian, bisa juga ada ajang lomba untuk guru-gurunya, best practice-nya. Saya rasa ini adalah hal yang sangat bagus, perlu dipertahankan, terus ditingkatkan. Dan berikutnya kami tadi dibekali amanah dari Pak Kadis, Pak Dr. Haji Tabrani MPD. Mohon izin memang kegiatannya sangat-sangat padat. Tadi kami menerima auditor dari kementerian. Ya, kami juga harus rapat anggaran 2020. Sehingga kami kesini juga agak terlambat. Jadi permohonan maaf dan terima kasih, semoga kegiatan ini bisa dipertahankan dan ke depan akan jauh lebih baik. Yang terakhir, mohon izin saya juga ingin memberikan buku, Pak, boleh ya? Ini buku Profesi Guru dalam Pengembangan Minat Belajar Siswa. Sebenarnya ini adalah tesis yang saya buat, ya, tapi diringkas. Ya. Yang pertama saya ingin memberikan kepada yang mimpin doa tadi. Luar biasa. Tepuk tangan dong yang berdoa tadi. Boleh izin Pak, bisa tampil sama untuk Pak Aji, biar nanti ada di kementerian nih buku saya. Monggo Pak.
Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, mohon izin sedikit ya. Kalau menurut saya, orang yang berumur panjang itu bukan berarti usianya panjang. Tapi orang yang berumur panjang itu ketika hidupnya menanam kebaikan, gitu ya, berbuat baik, ketika dia wafat, kebaikan itu akan dikenang oleh orang banyak. Salah satunya, Imam Al-Ghazali, walaupun telah meninggal dunia ribuan tahun yang lalu, tapi karyanya masih dibaca oleh kita. Begitu juga harapan saya, Supandi boleh wafat, tapi bukunya masih dibaca oleh Pak Aji. Tepuk tangan dong. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Supandi atas sambutannya. Sambutan berikut oleh Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmed Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Ibu Rika Rismayati Esos, Koordinator Fungsi Peserta Didik Direktorat PMPK. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada kendala dengan jaringan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Pusat Prestasi Nasional, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang PKLK di seluruh Indonesia atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pokja Bidang Pendidikan Khusus Pusat Prestasi Nasional, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba ABK Berseri dan Daring Inklusi, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, pendamping siswa yang luar biasa, dan yang saya banggakan siswa-siswi peserta Lomba ABK Berseri Daring Inklusi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini kita bisa bersama berkumpul hadir dalam acara penutupan penilaian karya peserta Lomba ABK Berseri Daring dan Inklusi. Bapak Ibu yang saya hormati, penerapan PHBS atau perilaku hidup sehat sangat diperlukan dan menjadikan prioritas sehingga wajib diterapkan di seluruh lingkungan pendidikan termasuk di pendidikan khusus. Kondisi kesehatan anak pada sekolah pendidikan khusus sangat kompleks dan itu memerlukan pendekatan secara khusus pula dalam menanganinya. Dan ini sudah kita upayakan untuk terus diterapkan di sekolah-sekolah di SLB atau sekolah inklusi. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan mulai memberlakukan terkait dengan kegiatan sekolah tatap muka, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan kebijakan tentu semua bermuara pada kebijakan daripada masing-masing karena yang memahami wilayah masing-masing adalah kepada tersebut. Kegiatan tatap muka
saat ini sudah tidak akan lagi melihat zona karena akan diberlakukan di seluruh zona. Namun tetap sekali lagi hal itu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan tatap muka merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh siswa, tapi saya kira ini adalah hal yang perlu perhatian khusus terkait dengan penerapan pola hidup sehat, lingkungan sekolah yang sehat, dan ini tentu membutuhkan penerapan hal-hal yang sekolah ketahui terkait dengan unit kesehatan sekolah di sekolah masing-masing. Karena bagaimanapun kesehatan sekolah, kesehatan lingkungan sekolah, kesehatan kepala sekolah, warga sekolah, siswa merupakan hal yang prioritas dan ini tetap harus diterapkan di sekolah dan wajib hukumnya. Kemudian protokol kesehatan, tentu semua sekolah yang akan menerapkan tatap muka harus melihat dari daftar periksa semua yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, apakah sekolah semua sudah siap terkait dengan sarana prasarana dan lain sebagainya. Dan ini semua betul-betul tidak harus diterapkan dan kami yakin bahwa pemerintah daerah juga memperhatikan hal ini. Dan penerapan kebiasaan baru perlu disosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, warga sekolah, kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik, dan orang tua. Juga komite saya kira. Karena ini semua bisa dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga proses belajar mengajar, proses di sekolah, belajar mengajar sekolah tetap berlangsung dan kesehatan tetap terjaga. Kami memberikan apresiasi juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, serta orang tua, peserta didik atas pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait dengan belajar dari rumah, sehingga peserta didik tetap dapat melakukan proses belajar dengan didampingi orang tua tentunya, kemudian mungkin juga ada guru yang berkunjung ke sekolah atau ke rumah murid, yang itu tentu sangat berarti karena memang semua anak-anak kita, terutama anak-anak kita dari berkebutuhan khusus, sangat membutuhkan pendampingan terkait dengan belajar dari rumah. Dan ini tentu bisa dilakukan berkat kerjasama dari semua pihak. Dan kami tentunya sangat juga mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Prestasi Nasional bahwa walaupun dari rumah anak-anak kita, anak berkebutuhan khusus tetap juga berprestasi dan memiliki nilai positif yang bisa diterapkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada para yang terbaik dari yang terbaik. Semoga apa yang menjadi hari ini lahir juara-juara terbaru bisa dijadikan motivasi untuk yang lain. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Haji Kusumanto dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Prestasi Nasional, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid, yang kami hormati Dirjen PAUD Dikdasdikmen yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rika Rismayati, yang kami hormati Dewan Juri ABK Berseri dan Literasi Inklusi Daring, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pendamping, serta adik-adik peserta Lomba ABK Berseri dan Literasi Inklusi Daring yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas limpahan hidayahnya dan nikmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam melaksanakan kegiatan rangkaian Lomba ABK Berseri dan Daring Inklusi. Bapak Kapus yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dalam pelaksanaan Lomba ABK Berseri dan Lomba Literasi Inklusi dalam Jaringan atau Daring tahun 2020. Lomba ini adalah lomba yang dilaksanakan setiap tahunnya, yang dimulai dari registrasi, periode pengiriman karya, penilaian karya yang telah diselenggarakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, dimulai dari tanggal 1 November sampai 14 November tahun 2020. Dari cabang lomba yang dikompetisikan pada Lomba ABK Berseri dan Lomba Literasi Inklusi Daring tingkat nasional telah menghasilkan juara-juara dari setiap lombanya. Bapak Kepala Pusat yang kami hormati, melalui kegiatan Lomba ABK Berseri dan Lomba Literasi Daring ABK di Sekolah Inklusi tingkat nasional diharapkan terwujudnya pola hidup bersih dan sehat sehingga tumbuh rasa percaya diri bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan dalam menggapai hidup yang lebih baik, serta budaya baca mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitasnya. Kedua, meningkatnya kreativitas siswa dalam belajar dan berkarya melalui kompetisi yang sehat dan jujur. Ketiga, adanya gambaran konkret tentang lingkungan sekolah yang bersih dan sehat serta tanpa narkoba yang dapat digunakan untuk membentuk perilaku peserta didik dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta budaya baca yang digunakan sebagai salah satu alat evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran literasi. Pada kesempatan ini tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi, kepala sekolah, guru, pendamping, serta orang tua siswa. Dan tidak lupa kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang senantiasa memberi dukungan terhadap kegiatan ABK Berseri dan Daring Inklusi ini. Serta teman-teman panitia yang tak kenal lelah dan berperan aktif atas suksesnya kegiatan ini. Kami menyadari kegiatan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu seluruh kritik dan saran yang membangun kami harapkan dari Bapak Ibu hadirin sekalian dan insya Allah kami terima dengan lapang dada. Demikian laporan ini, selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Kepala Pusat Prestasi Nasional untuk memberikan pengarahan sekaligus menutup secara resmi kegiatan final Lomba ABK Berseri dan final Lomba Literasi Inklusi Daring tahun 2020. Terima kasih kami sampaikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aji Kusumanto. Selanjutnya kami akan mengundang Pelaksana Tugas Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi, untuk memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan Lomba ABK Berseri dan Daring Inklusi tahun 2020. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, tes. Apakah suara saya cukup terdengar? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Yang saya muliakan, saya hormati Direktur PMPK yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rika. Salam sehat Bu, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Dalam ini diwakili oleh Bapak Kabid Pendidikan Khusus Pak Supandi. Terima kasih Pak, bertemu lagi dengan saya, mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Yang saya hormati para pembina, guru-guru, kepala sekolah,
pendidikan khusus yang hadir pada kesempatan hari ini. Hadir juga on-site di Banten, Ibu Dr. Popi. Bu, terima kasih Bu sudah hadir. Pak Yusuf, terima kasih Pak sudah hadir. Dan tentu saja para juri yang senantiasa setia dengan kita semua untuk mendampingi anak-anak kita mengembangkan prestasinya, khusus untuk anak-anak ABK di pendidikan khusus dalam kesempatan kompetisi ABK berseri dan daring inklusi. Terima kasih atas perannya, dan tentu saja yang kami banggakan adik-adik, sobat prestasi, para peserta ABK berseri dan daring inklusi yang hadir pada kesempatan sore hari ini, yang tentu saja sudah tidak sabar ingin mendengarkan bagaimana nih hasilnya tahap final yang sudah disiapkan oleh Pak Aji dan kelompok kerja pengembangan prestasi Diksus. Kita bersyukur kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkarya, beraktivitas produktif, semangat, belajar, terutama adik-adik. Dan tentu saja ini merupakan bukti bahwa adik-adik tetap semangat dan ingin terus menguatkan dirinya untuk melampaui masa-masa sulit ini di tengah juga kesempatan belajar tatap muka yang belum bisa kita laksanakan. Tadi Bu Rika juga sudah sampaikan beberapa kebijakan mungkin ke depan yang lebih progresif terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Tetapi saya yakin adik-adik bersama para orang tua yang hebat di rumah, yang selalu mendampingi, telah hadir bersama-sama dan bergotong royong dengan kita semua untuk membina adik-adik di rumah. Untuk itu saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada adik-adik yang sudah mengikuti kegiatan ini. Masuk ke babak final adalah merupakan kebanggaan tersendiri. Tidak semua peserta didik, khususnya yang berkebutuhan khusus, adik-adik semua bisa berkesempatan untuk mengikuti kegiatan di level nasional ini. Persaingan sangat ketat, dan saya kira adik-adik merupakan bagian dari generasi-generasi emas yang sudah menunjukkan cita-cita, mimpi, imajinasi, dan kehendaknya untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk adik-adik semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru, dan terima kasih untuk para orang tua di rumah yang mendampingi adik-adik semua. Saya menyambut baik sudah selesaikannya seluruh rangkaian kegiatan ABK Berseri dan Daring Inklusi, sebuah kegiatan yang kita rancang, walaupun barusan saya mohon maaf agak terlambat membuat adik-adik semua dan hadirin di Tangerang Selatan sedikit menunggu, karena saya kebetulan mewakili Pak Sekjen untuk kegiatan yang secara paralel kita juga lakukan di tingkat mahasiswa, di tingkat perguruan tinggi. Kita baru saja membuka kegiatan kontes robot Indonesia di ITB. Jadi adik-adik mesti juga tahu bahwa kegiatan-kegiatan di Puskesmas itu tidak hanya di jenjang sekolah dasar, tapi juga sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Jadi kita baru saja membuka kontes robot di masa pandemi. Jadi adik-adik mungkin nanti bisa lihat ya, adik-adik yang hadir di sini bisa lihat, coba di search di YouTube-nya ITB dan di KRI, Kontes Robot Indonesia, itu adik-adik bisa melihat bagaimana kakak-kakaknya di level mahasiswa itu menciptakan robot-robot berbagai moda robot. Ada robot tari, ada robot sepak bola, ada robot tematik. Tahun ini ada robot tematik bagaimana konsep robot untuk membantu tenaga medis bisa tidak perlu bersentuhan langsung dengan pasien-pasien terpapar COVID, dan itu itu dipertandingkan di kontes robot pada kesempatan tahun ini. Kemudian juga ada kontes robot tari. Nah, kalau adik-adik pada saat pembukaan FLS 2N beberapa waktu lalu ada kita pentaskan pentas-pentas robot yang sedang mengikuti protokol kesehatan, memasang masker, menjaga jarak dan sebagainya, itu juga hadir. Jadi adik-adik, saya mohon maaf tadi agak sedikit menunggu karena saya harus berbagi kesempatan untuk menemui adik-adik semua. Sekaligus permohonan maaf Pak Sekjen tidak bisa hadir juga di kesempatan hari ini karena ada kesibukan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Kami sangat berbangga dan senang sekali, dan terima kasih kepada seluruh tim Pak Aji, Mas Aji dan kawan-kawan atas terselenggara kegiatan ini. Sudah hadir di tengah kita adik-adik yang berseri-seri sebagaimana juga judul dari kegiatan kita ABK Berseri.
ya, bersih, sehat, ramah dan inklusi. Itulah salah satu karakter dari pelajar Pancasila yang ingin kita bangun, termasuk juga adik-adik semua. Ya, termasuk daring inklusi. Ada dua hal yang sangat penting dalam kesempatan kegiatan kita ini yang perlu kita bangun, Bu Rika, ya, setelah kita juga diskusikan dan sepakat. Satu perlunya adalah literasi kesehatan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, termasuk anak-anak ABK, bagaimana kesadaran untuk berperilaku sehat dan bersih yang kita selenggarakan melalui mekanisme UKS di sekolah. Ini adalah serupa bagian usaha kita untuk sama-sama mendorong perilaku hidup bersih dan sehat melalui pengembangan program UKS di sekolah, termasuk di satuan-satuan pendidikan khusus. Yang kedua adalah literasi digital. Ini juga sangat penting, saya kira. Siapapun generasinya, siapapun kita, pada masa di mana kita hadir di dalam rimba pengaruh media yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya, baik oleh orang tua maupun oleh guru-guru dan kepala sekolah di sekolah, kita perlu menanamkan semacam chips khusus di dalam otak anak-anak kita untuk bisa memilah mana konten yang positif, mana konten yang harus dibuang dan menjadi sampah. Ini menjadi sangat penting karena di tengah kalau kita lihat situasi kondisi di tengah ambiguitas, ya, ambigu, semuanya kondisi dalam kondisi yang ambigu. Adik-adik, anak-anak kita dihadapkan pada medan rimba informasi yang tidak menentu. Arahnya bisa kemana-mana. Nah, mana yang perlu adik-adik perhatikan, mana yang bermanfaat, dan mana yang tadi itu perlu kita bangun kompetensi-kompetensi untuk itu. Oleh karena itu, ini merupakan bagian dari kegiatan literasi juga yang juga merupakan arahan dari Mas Menteri untuk bagaimana kompetisi-kompetisi ADD juga mengarah kepada kompetisi-kompetisi literasi digital yang sangat penting, apalagi didorong oleh kemampuan-kemampuan kreativitas yang berhubungan, yang bersentuhan dengan media, termasuk media-media digital dan media-media sosial kita. Jadi ada semacam keinginan kita untuk mendorong kemampuan-kemampuan menjadi pembaharu sosial media engineering. Saya kira itu penting bagi adik-adik untuk memberi keterampilan itu, bahkan untuk adik-adik yang berkebutuhan khusus. Bisa mengisi konten-konten dengan baik, bisa ikut menjadi bagian dari penyebar informasi baik, penyebar informasi positif yang menjadi bisa inspirasi, termasuk prestasi dan talenta dari adik-adik sendiri pada hari ini yang ditunjukkan dan kemungkinan akan segera diumumkan, itu merupakan bagian dari pengayaan konten-konten positif yang bisa menjadi inspirasi untuk sebaya adik-adik semua di seluruh Indonesia. Untuk itu saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada adik-adik semua, Bapak Ibu guru, Ibu pembimbing yang sudah ikut mendorong adik-adik membimbing sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini akan menjadi catatan amal baik kita semua, Bapak Ibu guru, sekolah di rumah, dan tentu saja orang tua di rumah. Di tengah keterbatasan kita masih bisa membantu dan memfasilitasi adik-adik kita untuk tetap berprestasi. Untuk itu, adik-adik yang mungkin tahun ini belum sempat terpilih menjadi yang terbaik, percayalah bahwa adik-adik sudah menjadi yang terbaik. Adik-adik sudah mengalami sesuatu yang tidak semua teman-teman sebaya adik-adik alami, dan saya kira ini adalah merupakan pengalaman yang berharga, karena yang terpenting dari semuanya itu adalah kita tetap menjaga kesehatan, menjaga integritas, supaya kita tetap bersemangat, karena yang terpenting adalah itu integritas dan kejujuran. Kita bisa melihat adik-adik mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, karena jujur itu juara. Selamat kepada adik-adik semua. Silahkan diikuti dengan seksama pengumumannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal pengalaman adik-adik untuk dijadikan sebagai bekal untuk meretas masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada semua panitia, Mas Haji dan kawan-kawan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Polisi Banten atas penerimaannya, seluruh juri, pembina, guru-guru atas kebaikan yang sudah kita lakukan selama ini untuk membina adik-adik dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, dan dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, kompetisi ABK Berseri dan Daring Inklusi tahun 2020 secara daring kita nyatakan ditutup. Seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi perlindungan
kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita semua. Luar biasa sekali. Dengan ini, Lomba ABK Berseri dan Daring Inklusi tahun 2020, jujur itu juara, resmi ditutup. Mari kita beri tepukan tangan yang meriah. Sekali lagi Bapak Ibu. Yes. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan SK pemenang LKSN ABK 2020 oleh Ketua Dewan Juri, untuk itu kepada Dr. Poppy Dewi Puspitawati. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami membacakan keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 nomor 2679-J3-KP-2020 tentang pemenang Lomba ABK Berseri dan Daring Inklusi tingkat nasional secara daring tahun 2020. Kepala Pusat Prestasi Nasional menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan juara setiap bidang lomba serta nama-nama tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai pemenang ABK Berseri dan Daring Inklusi tahun 2020 untuk Lomba ABK Berseri bercerita melalui video SDLB, media promosi poster SMPLB dan SMALB, tata kelola pelaksanaan trias UKS, kepala sekolah, guru sekolah, tenaga kependidikan. Dan untuk Lomba Daring Inklusi bercerita untuk SD Inklusi, kampanye untuk SMP Inklusi, karya ilmiah populer, SMA dan SMK Inklusi. Kedua, juara setiap bidang lomba dimaksud terdiri dari juara 1, juara 2, juara 3, dan harapan 1, harapan 2, harapan 3 pada setiap bidang lomba. Ketiga, juara 1, 2, dan 3 dan harapan 1, 2, dan 3 setiap bidang lomba berhak memperoleh sertifikat kejuaraan dan hadiah. Peserta ABK Berseri dan Daring Inklusi akan memperoleh sertifikat atas keikutsertaan dalam lomba tersebut. Peserta provinsi yang banyak memperoleh juara dalam ABK Berseri tingkat nasional secara daring tahun 2020 menjadi juara umum dan berhak memperoleh sertifikat dan hadiah pembinaan. Keempat, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Banten, tanggal 18 November 2020, PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional, Asep Sukmayadi, NIP 1972 0606 200 6041 001. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dr. Poppy Dewi Puspitawati. Demikian sudah kita saksikan bersama
pembacaan surat keputusan pemenang lomba ABK Berseri dan Daring Inklusi 2020 oleh Ketua Dewan Juri ABK Berseri dan Daring Inklusi 2020. Baiklah. Kita memasuki acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang Lomba ABK Berseri dan Daring Inklusi 2020. Boleh Bapak Ibu beri tepuk tangan yang meriah? Selamat buat seluruh peserta Lomba ABK Berseri dan Daring Inklusi tahun 2020. Kalah dan menang adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah lomba. Tetapi percayalah, kalian sudah memenangkan kehidupan ini karena kalian tetap kreatif di tengah COVID-19. Percayalah, jujur itu juara. Juara Harapan 3, lomba bercerita jatuh kepada Kafka Nazeta Diandra, SLB Negeri 12 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Juara Harapan 2, lomba bercerita Aprilio Fernanda Putra Tampubolon, SLB Negeri 01 Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Juara Harapan 1, lomba bercerita Maulana SKHN 02 Kota Serang, Provinsi Banten. Juara 3, lomba bercerita M. Rizky, SLBN Pembina, Provinsi Sulbar, Provinsi Sulawesi Barat. Juara kedua, lomba bercerita Vina Fadilah, SLBN Metro, Provinsi Lampung. Juara pertama, lomba bercerita Yosi Nuraini, SLBN Tanjung Pandan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luar biasa sekali, ternyata kita bisa lihat bahwa kreativitas itu tidak ada batasan. Semua orang bisa melakukan kreativitas di sini ya. Betul sekali, walaupun dari rumah anak-anak tetap dapat mendapatkan pendidikan yang masih sesuai. Luar biasa ya. sekali Luar ya. biasa sekali, betul Dan sekali. di sini bisa kita lihat dalam keadaan pandemi kali ini,
kreativitas itu bisa dilakukan dimanapun. Betul sekali. Dan dengan media apapun ya. Betul. Dan bisa kita lihat sendiri anak-anak kita ini luar biasa sekali. Mereka melakukan hal-hal yang positif dan bisa membuat tetap bisa berkarya ya, betul sekali. Betul. Dan menginspirasi mungkin teman-teman kita di luar sana ya. Dan kita masih menanti masih juara-juara selanjutnya. Iya. Baik, kita akan lanjutkan dengan lomba desain promosi poster. Ini dia. Media poster merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk siswa di sekolah. Disinilah tujuan lomba kita lakukan untuk membangun semangat siswa dan untuk terus berkarya. Ingat, jujur itu juara. Juara Harapan 3, Lomba Poster Promosi Kesehatan, M. Sofian Sauri, SLB Swasta Kasih Ibu, Provinsi Sumatera Utara. Juara Harapan kedua, Lomba Poster Promosi Kesehatan, Griska Septiana, SLBN Muntok, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juara Harapan 1, Lomba Poster Promosi Kesehatan, Sodikin, SKHN 02 Kota Serang, Provinsi Banten. Juara ketiga, Lomba Poster Promosi Kesehatan, Gilang Aulia Pratama, SLBN 2 Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Juara 2, Lomba Poster Promosi Kesehatan, Arvila Hoirin Nisa, SLBN 2 Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dan juara pertama, Lomba Poster Promosi Kesehatan, Albert Christian Dwianto, SLB Negeri 2 Denpasar, Provinsi Bali. Baik, selanjutnya kita akan lomba tata kelola, ya? Lomba tata kelola pelaksanaan Trias UKS, kepala sekolah, guru sekolah, dan tenaga pendidikan. Kali ini mungkin kepala sekolah ya, guru-guru ikut-ikut semua ya? Iya, betul sekali. Ya. Dan inilah dia. Terima kasih, kami dari tim juri untuk lomba pengelolaan UKS dalam masa pandemi COVID mengucapkan selamat dan terima kasih kepada semua peserta ikut berpartisipasi dalam ikut lomba tingkat nasional ini. Yang pertama, untuk lomba video ini, videonya sangat bagus dan banyak sekali memberikan inspirasi dan contoh kata yang baik bagi teman-teman sekolah yang lain. Yang kedua tentang makalahnya luar biasa banyak yang bagus. Itu juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas kompetensi menulis bagi teman-teman guru dan sekolah, sekolah. Kemudian praktek-praktek dan yang baik yang dimasukkan dalam YouTube itu menjadi inspirasi, inovasi bagi teman-teman sekolah dalam pengelolaan UKS dalam masa pandemi.
Pesan kami, terima kasih, jujur itu juara. Juara Harapan 3, Lomba Tata Kelola Trias UKS, Teti Rohayati SPD, SLB Permata Ciranjang, Provinsi Jawa Barat. Juara Harapan 2, Lomba Tata Kelola Trias UKS, Ibu Sarifah Yusuf SPD, SLB Kartini Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Juara Harapan 1, Lomba Tata Kelola UKS, Ibu Elisa Noviani SPD, SLBN Koba, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juara 3, Lomba Tata Kelola Trias UKS, Ibu Amalia Ahadini SPD, SLBN Pembina Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Juara kedua Lomba Tata Kelola Trias UKS, Ibu Fadila Nurul Insani SPD, SLBN 01 Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Juara pertama, Lomba Tata Kelola Trias UKS, Ibu Emi Sri Kurniasi, SLB Negeri Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kita akan berlanjut ke Lomba Bercerita SD Inklusi. Siapakah kira-kira juara-juaranya? Salam literasi. Kami para juri mengucapkan terima kasih kepada guru, orang tua, dan anak-anak yang telah ikut berpartisipasi di dalam ABK Berseri online daring bercerita. Kalian hebat, dan yang lebih hebat lagi adalah sinergi kolaborasi orang tua dan guru untuk memberi semangat kepada anak-anak di tengah pandemi corona yang belum berakhir ini. Sekali lagi kami mengucapkan jujur itu juara. Juara Harapan 3, Lomba Bercerita, Zaki Ubaidillah, UPT SD Negeri Trajang 01, Provinsi Jawa Timur. Juara Harapan 2, Lomba Bercerita, Aisyah Azalia, SD Negeri Menteng Atas 04 Pagi, Provinsi Daerah DKI Jakarta. Juara Harapan 1, Lomba Bercerita, Atarsyah Pandu Pratama, SDN Kalisari 05, Provinsi DKI Jakarta.
Juara 3 Lomba Bercerita Akhtar Hifzan Prabandono, SD Daar El Salam, Provinsi Jawa Barat. Juara 2 Lomba Bercerita Khair Fadlan Azima Ramandaru, SD Negeri Serdang 01 Pagi, Provinsi DKI Jakarta. Juara pertama Lomba Bercerita Muhammad Tides Al-Kautsar, SD Al-Firdaus, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan melihat siapa pemenang dari lomba kampanye SMP Inklusi. Siapakah pemenangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim juri lomba daring inklusi untuk kampanye. Ini sangat menggembirakan. Anak-anak berkebutuhan khusus dari sekolah inklusi ikut terlibat di dalam lomba ini. Kami ucapkan selamat kepada para peserta, terus semangat, dan kita harus tetap sportif karena jujur itu juara. Juara 3 Lomba Kampanye Rikoda Rabani Runawang, SMP Boarding School Putra Harapan, Provinsi Jawa Tengah. Juara 2 Lomba Kampanye Maulana Destian Adi Santoso, SMP Boarding School Putra Harapan, Provinsi Jawa Tengah. Juara pertama Lomba Kampanye Siti Mawadah, SMP Negeri 191 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Kita masih ada satu kategori lagi ya? Satu kategori lagi, ini kategori terakhir. Apa ya? tuh? Iya. Lomba Karya Ilmiah Populer untuk SMA atau SMK Inklusi. Kira-kira siapakah pemenangnya? Ya, siapa? Mari kita lihat. Kami dari tim juri Lomba Karya Ilmiah Daring Inklusi untuk SMA SMK Nasional tahun 2020. Kesan kami adalah bahwa di masa pandemi ini semangat mereka untuk tetap berkarya masih sangat tinggi. Selamat kepada para peserta yang mengikuti Lomba Karya Ilmiah Daring Inklusi untuk tingkat SMA SMK. Ingat, jujur itu juara. Juara Harapan 1 Lomba Karya Ilmiah Populer Iputu Eka Putra Sadana, SMAN 1 Tabanan, Provinsi Bali. Juara 3 Lomba Karya Ilmiah Populer Nova Aurora Bawono, SMKN 09 Malang, Provinsi Jawa Timur.
Juara kedua Lomba Karya Ilmiah Populer, Ferry Damawi Wanto, SMAN 01 Pamali, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juara pertama Lomba Karya Ilmiah Populer, Ilyasa Syaif Al-Akbar, SMA Boarding School Putra Harapan, Provinsi Jawa Tengah. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan siapakah juara umum untuk pemenang lomba kali ini. Kita menanti ya, semuanya harap-harap cemas nampaknya. Siapakah yang menjadi juara umum? Dari provinsi manakah? Mari kita melihat ke layar. Lihat. Wah, nampaknya sudah ada yang sudah siap-siap siap untuk juara sedia. umum. Harus lebih meriah. Oh, betul Harus sekali. lebih meriah ya. Inilah dia dari Jawa Tengah. Yeay, beri tepukan meriah Jawa Tengah, juara umum. Boleh Bapak Ibu beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Jawa Tengah. Selamat kepada Jawa Tengah. Sebagai juara umum tahun 2020. Oh. Nampaknya masih akan meledak satu lagi. Oh sudah habis Bapak. Yes. Sudah habis. Kita bisa melihat di sini ya Alin Betul ya, sekali, ya, bahwa kompetisi ini semoga kita menciptakan generasi yang sangat kreatif. Betul sekali, dan tetap sportivitas tinggi. Sportivitas tinggi, tanpa ada batasan, semua bisa berkreativitas, lakukan kreativitasnya. Sungguh sangat kaget ini. Ya, baiklah kita sampai di penghujung acara, Alin. Ya, betul sekali. Saya mau ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, seluruh tamu undangan yang kami hormati. Terima kasih juga yang telah bergabung melalui daring, melalui Zoom semua pada yang siang Zoom. hari ini. Terima Yes. kasih banyak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas atas terselenggaranya acara hari ini. Kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan selama acara berlangsung. Dengan ini saya Alina dan saya Boy mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih. Cita-cita itu seperti tetesan air hujan yang bertemu aliran sungai sampai ke laut. Pada awalnya, cita-cita adalah sebuah mimpi yang kemudian menjadi asa yang diperjuangkan. Usaha-usaha menjaga kesehatan lingkungan sekolah itu namanya UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Usaha Kesehatan Sekolah. Usaha Kesehatan Sekolah. Cita-cita berawal dari hal kecil di sekitar kita, di lingkungan kita, di sekolah kita. Cita-cita berawal dari diri kita sendiri. Cita-cita adalah awal membangun masa depan. Karena ini adalah bukti
inti dari apa yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing, di provinsi masing-masing, bahwa semua anak-anak mempunyai bakat dan minat yang berbeda, tetapi mereka bisa kita layani dan bisa memberikan bukti apa yang sudah dilakukan di sekolah. Sekolah yang sehat, tempat menggapai cita-cita. Lingkungan yang sehat sebagai fasilitas menggapai impian. Berlarilah, gapai cita-citamu semua. Juara umum Festival Lomba Seni Siswa Nasional PKLK untuk tahun 2016, yaitu Provinsi DKI Jakarta.